Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TNI sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Jenderal, akhirnya kita sudah sampai. Oh tentu, saya sudah tidak sabar lagi ingin menguasai Indonesia. Wah, sepertinya ada pasukan Belanda. Aku harus cepat mengabari yang lain. Teman-teman! Teman-teman! Iya ada Pak. Pasukan Belanda Kenapa? telah tiba! Gimana kita? Sudah, jangan panik. Kita tetap di sini aja. Yes. Mulai hari ini pulau ini milik kami. Kalian semua harus turut kepada kami. Kalau ada petunjuk kepada kalian, lebih baik aku mati. Siapa yang mengatakan itu? Jujur atau aku tembak semuanya. Kamu. Ini kamu. Diam. Ini kamu. Saya tembak ini. Ini akibatnya kalau melawan kepada saya. Setelah jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak Komandan I Gusti terkejut melihat kondisi Pulau Bali yang telah ditetangi oleh pasukan Belanda. Siapa yang melakukan ini kepada kalian? Ini pasti ulah Belanda, Karai. Belanda! Iya. Benar, Karai. Ini pasti akan kembali. Apa yang harus kita lakukan? Begini saja. Kita kembali ke markas untuk menyusun rencana. Siap, Karai. Ayo. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya ke markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali. Inilah akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Akibat perjanjian Linggarjati, maksud komandan surat dari pusat. Ya, surat yang berisi tentang tidak mengakui Bali sebagai salah satu wilayah di Indonesia. Bagaimana bisa seperti ini? Lalu, hal apa yang harus kita lakukan? Apa sebenarnya terjadi, komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini pasti ulah Belanda. Mereka ingin memecah belah kita. Tapi yang harus kita ingat, jiwa dan raga kita tetap Indonesia. Kita harus buktikan kepada pusat. Awal kita juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bagus. Sekarang kalian berdua kembali ke Mos. Siap, komandan. Siap. Kita harus mencari cara agar para monyet Bali itu mau ikut dengan kita. Kenapa mereka harus bergabung dengan kita? Mereka tetapnya sebagai tukang waktu sepatu kita. Lagian, apa untungnya bergabung dengan mereka? Nah, ini namanya strategi. Sudah, kalian tidak saya minta untuk berkelahi di sini. Jika Bali sudah di tangan kita, maka kita akan mudah menguasai Indonesia. Jenderal, bagaimana kalau kita nangkap mereka? Atau kita bawa saja mereka ke markas kita. Apa yang kalian sebut dengan membujuk? Jika menggunakan cara itu, Bali akan menginjak-injak kita. Oke lah, gini aja Jenderal. Besok Jenderal menjumpai kepemimpinan orang itu, lalu membujuk mereka agar bergabung dengan kita. Baiklah, saya akan mengirimkan surat kepada mereka agar kita berjumpa dengan mereka. Jenderal Belanda menulis surat lalu mengirimkannya ke markas Kirimkan pasukan surat Bali. ini. Sesampainya surat kepada itu di Komandan tangan Bali. Komandan I Gusti Saya Ngurah ingin Rai, mengadakan pertemuan emosinya di Palembang. memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi
bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara di bawah pemerintahan Belanda. Komandan, saya mendapatkan surat dari Belanda. Tidak, Ada apa, Komandan? Belanda mengajak kita untuk bergabung dalam pembentukan Indonesia Timur. Mereka pikir kita siapa? Kita bukan pengkhianat. Jadi begini, segera kirim surat balasan dan katakan kepada Belanda bahwa kita tidak setuju. Siap, Komandan. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silahkan katakan kepada pusat di Yogyakarta. Karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Membaca jawaban dari komandan pasukan Bali tersebut, Jenderal Belanda naik pitam. Lalu Jenderal Belanda tersebut menyuruh salah satu prajuritnya untuk memenggal kepala pembawa pesan tersebut dan mengirim potongan kepalanya ke markas pasukan Bali. Baik, Jenderal sudah menerima balasan surat dari kalian. Ya, apa ini? Ada apa ini? Pak Ajar, mereka pikir mereka bisa melakukan ini kepada kita. Kamu, siapkan pasukan. Habisi para bajingan ini. Siap, Komandan. Pada saat malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsinja di Tabanan. Baik, mari kita Saat telah memasuki markas Belanda di Tabanan, Selamat malam semuanya. Selamat malam, Komandan. Malam ini kita akan melakukan balas dendam pada pihak Belanda yang telah membunuh salah satu dari kita. Saya berharap pada saat melaksanakan pertempuran ini semuanya sesuai dengan rencana. Apakah ada pertanyaan? Siap, tidak, Komandan. Kamu, nanti kamu yang mengkoordinir semua pasukan. Siap, Komandan. Baik. Baik, sekarang kita sudah berada di markas Belanda. Saya minta kalian mencari keparat-keparat itu dan kalian habisi. Kalian berdua cari di sebelah sana. Dan kalian berdua cari di sebelah sana. Siap, Komandan. Laksanakan. Selamat siang, Komandan. Jenderal Belanda marah Selamat siang, silakan masuk. ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Verdong. Kurang ajar para monyet Bali itu. Kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan para monyet Bali itu. Bagaimana kalau kita menyerang balik mereka? Itu yang ide yang bagus. Sekarang siapkan pasukan kita agar kita menyerang balik. Siap, Jenderal. Ada apa? Mengapa kau gelisah soal Belanda? Mereka telah pergi. Perasaanku tidak enak ini. Tenanglah, adek. Parai, parai. Ada apa?
pasukan Belanda menyerang desa Parai. Apa? Bagaimana bisa? Sepertinya mereka menerima kiriman pasukan bantuan. Mereka bertambah banyak. Pasukan yang kita tambah lebih banyak daripada situ. Seberapapun banyak pasukan Belanda, kita tetap harus melawan mereka. Kita harus berjuang hingga tetes darah terakhir. Sekarang kamu siapkan pasukan. Siap, Parai. Apa kamu yakin, Beli? Prajuritmu akan menang? Beli yakin pasukan dan rakyat Bali adalah pasukan yang memiliki semangat juang yang tinggi. Kami pasti bisa memenangkan pertempuran ini. Dan itulah, ini adalah tugas dan kewajibanku, Dek. Tapi ingatlah, Bli, tugasmu bukan hanya sebagai seorang komandan, tetapi juga sebagai kepala rumah tangga. Dek, buat apa kita hidup bersama kalau dalam keadaan terjajah? Buat apa kita hidup bersama jika angan-angan dan harapan hanya keadaan yang sempit? Ingatlah, Dek, anggaplah Beli sudah mati. Pergilah, Bli. Demi bangsa ini, aku rela. Baik, hari ini kita akan melawan pasukan Belanda yang telah menjajah kita. Kita akan menggunakan pedang. Jika pedang kita patah, gunakanlah kedua tangan. Jika kedua tangan kita patah, gunakan gigi. Dan jika gigi kita patah, gunakan kedua bola matamu. Ingat, lebih baik menjadi singa dalam 1 hari daripada menjadi domba dalam 100 hari. Apakah ini jelas? Baiklah, hari ini kita akan melakukan pertempuran melawan para monyet-monyet Bali. Kita akan membuktikan siapa penguasa sebenarnya yang ada di Indonesia ini. Apakah kalian sudah siap untuk berperang? Siap! Siap, serang! Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Malam itu, pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa.